Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab masih dan yang posisi mata kita hadir dalam kesempatan ini. Kita telah menunaikan satu kewajiban yang sangat mulia, yaitu pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Ia ibadah seandainya nak kita misalnya umatku keutamaan supaya Jumat. Kalau dia tidak mampu berjalan, maka dia akan merangkak menuju ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Kalau dia tidak mampu merangkak, maka dia akan memberikan gaji kepada orang untuk mengangkat dia supaya dia bisa menunaikan ibadah Jumat. Maka, sebab memang ternyata bila dan Jumat besok dan kita dalam siapa yang melaksanakan sholat Jumat satu kali dengan sempurna, maka semua dosa dari sisa dosa yang tidak terhapus dari sholat fardu selama satu pekan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa yang mandi sempurna, mandi sunnah Jumat, kemudian menggunakan wewangian dan mengambil pakaian yang bagus, kemudian berangkat melaksanakan sholat Jumat dan masuk ke dalam masjid sebelum khatib naik di atas mimbar dan tidak berkata-kata pada saat khatib menyampaikan khutbahnya, dan dia menyempurnakan dengan 2 rakaat sholat Jumat. Nabi Rasulullah SAW mengatakan dari Allah, dia telah mendapatkan setiap satu langkahnya adalah sama dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah 1 tahun lamanya, dan sama dengan orang yang melaksanakan puasa sunnah selama 1 tahun dan sholat malam selama 1 tahun lamanya. Setiap langkah kaki kita yang kita angkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan Tuhan jemaah Jumat sekalian, angka apa jemaah? Memang Rasulullah meminta kita untuk berjalan kaki ketika kita masih mampu. Yang pertama adalah menunaikan sholat Jumat, yang kedua adalah menunaikan sholat hari raya Idul Fitri dan sholat sunat hari raya Idul Adha. Kemudian mengangkat jenazah atau mengiringi jenazah tidak disunahkan untuk berjalan kaki. Dan juga Nabi menambahkan, usahakan aja dia ulang lewat. Kenapa? Karena sebenarnya yang diinginkan Nabi adalah banyak yang menjadi saksi, dan kalau semua tanah dan reruntuhan bahkan kerikil yang kita injak untuk melaksanakan sholat Jumat itu tidak akan pernah berhenti bersaksi. Bahkan guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar ketika menyampaikan bahwa zikir tempat yang kita tempati sholat, zikir biji tasbih, dan juga zikir kerikil yang kita injak ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu meniti menangis ketika kita wafat kelak. Karena mereka merindukan kita untuk menyentuh mereka dalam keadaan suci. Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu ahli dalam agama saya selalu menyatakan begini, bahwa sebenarnya kita umat Islam adalah umat yang paling beruntung. Cuma saya sering kadang-kadang merasa sedih ketika ada di antara sesama muslim kita yang sungguh sangat mudah memvonis kita sebagai ahli neraka. Cede-cede bisa neraka, cede-cede muslim. Padahal begitu besar rahmat Allah untuk kita umatnya. Bahkan ada satu amalan yang sangat simpel sebenarnya kita bisa lakukan, dan itu ada jaminan langsung dari Rasulullah. Ketika Nabi berwasiat kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan di Muhammad, Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang mendengarkan azan, kemudian menjawab azan dan bersalawat kepada aku sesudah azan itu, kemudian dia membaca doa sesudah azan, maka kelak dia akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Saya membuka beberapa kitab tentang penjelasan hadis ini. Ternyata ada satu ulama, Sayyid Muhammad Amin Al-Qudsi, salah satu ulama hikmah yang pernah mengajarkan ilmunya di Sulawesi Selatan selama 2 tahun. Ada ulama mengatakan 3 tahun dalam 8 bulan, ada juga mengatakan 2 tahun dalam 8 bulan. Ulama ini dikenal dengan sebagai salah satu ulama ahli hikmah. Saya melihat catatan beliau menulis 1836 kitab selama hidupnya, dan inilah salah satu kitab yang sangat masyhur di kalangan kita. Ulama-ulama kita dulu adalah kitab hikmah yang disebut dengan kitab Kanzun Najah Wassuhur. Ini kitab hikmah yang dijadikan sebagai pedoman baik di Jawa maupun di Sulawesi Selatan, karena memang ternyata kitab ini memiliki banyak fadilah. Ketika kita mendalami penjelasan-penjelasan yang termaktub di dalamnya, itu luar biasa.
salah satu penjelasan beliau kenapa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa mimbar itu dulu ada di sebelah kanan arsy. Tapi ketika aku memohon kepada Allah supaya dipindahkan ke sebelah kiri, jadi orang biasa mimbar Nabi tahu di sebelah kanan arsy Allah. Tapi Nabi meminta kepada Allah supaya dipindahkan ke sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kiri dulu adalah mimbarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi meminta supaya mimbarnya dipindahkan ke sebelah kiri dan mimbarnya Nabi Ibrahim dipindahkan ke sebelah kanan. Justru sahabat heran bertanya, ya Rasulullah, maginan katilo mimbaraka letelo ke sebelah kiri na alas. Bukankah di sebelah kiri alas itu jalan masuk ke neraka? Sedangkan di sebelah kanan alas adalah jalan masuk ke surga. Apa jawaban Nabi? Saudara, engkau betul. Memang saya meminta kepada Allah supaya mimbar itu dipindahkan ke sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Saya tidak ingin, kata Nabi, ada umatku satu pun dimasukkan ke dalam api neraka, sehingga saya menunggu di situ di depan pintu neraka. Jalan masuk ke pintu neraka saya menunggu umatku. Ketika ada umatku yang lewat ke situ, maka saya akan turun dari mimbar. Noka perlu mimbar aku, kemudian saya bersujud kepada Allah supaya hamba ini dan umatku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, ketika aku bersujud, maka Allah mengambil pahala sujud itu dan memasukkan ke dalam mizanullah, timbangan Allah, sehingga beratlah amal kebaikan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Itulah makna ketika Nabi mengatakan, bacalah doa wassarafa wa darajata 'aliyatan rafiyah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillahi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ternyata kalimat wassarafa wa darajata 'aliyatan rafiyah, ketika kita membaca doa sesudah asar, inilah jalur mendapatkan syafaat Nabi. Makanya Rasulullah pernah berwasiat, orang yang ingin mendapatkan syafaat di yaumil akhir, hendaknya ketika dia mendengarkan azan, dia diam dan menjawab azan itu, kemudian membaca sholawat kepada aku dan berdoa sesudah azan itu dengan membaca doa sesudah asar, maka orang itu akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Dan ternyata memang itulah permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mungkin kalau amal kita yang kita ikrarkan itu tidak akan pernah cukup. Dia boleh kena yang ada kepakasian dan hilang untuk pada amal di surga. Tidak mungkin. Nabi saja mengatakan, saya tidak masuk surga karena ibadah yang saya lakukan. Tanya sampai aku, tidak ada yang mengalahkan sholat Nabi. Sampai-sampai Nabi sholat sunat tahajud atau sholat lain itu 3 surah. Kalau kita hitung 3 surah berarti 6 juz lebih. Itu 6 juz 9 lembar. Nabi baca dalam 1 rakaat. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kadang 8 jam Nabi melaksanakan sholat malam. Puasanya Nabi rutin Senin Kamis. Sholat sunat duhanya Nabi. Bahkan zikirnya Nabi tidak pernah terhenti. Sedekahnya Nabi begitu banyak. Tapi Rasulullah mengatakan, saya tidak masuk surga karena pahala yang saya lakukan, karena tetapi yang menyebabkan saya bisa mendapatkan surga itu karena rahmat Allah. Nabi sudah melakukan ibadah semaksimal mungkin, tapi itu pun tidak pernah cukup. Maka bagi umat yang mungkin sholatnya jauh dari keserwahusuan, ibadah kita mungkin masih banyak diikuti dengan sifat riya, maka yang kita lakukan adalah yang paling cepat bisa kita dapatkan adalah syafaat Rasulullah SAW. Karena jalur itu Nabi memang diberikan keistimewaan. Hirona kita yang kesempatan milodor tunokolino. Setiap Nabi, semua Nabi dikasih kesempatan. Nabi Ibrahim itu meminta kesempatan kepada Allah, ya Allah, saya akan memohon kepadamu satu permintaan, diberikan di dunia ini. Tapi Nabi Rasulullah tidak meminta di dunia. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa meminta di dunia. Tapi Rasulullah tidak. Hanya selalu mengatakan ummati, ummati, ummati. Kenapa Nabi tidak meminta? Karena dia meminta, ya Allah, nanti di yaumil akhir aku manfaatkan apa yang telah Engkau hadiahkan kepada aku. Jadi dia minta, ya ini kesempatan memilau kulino, tapi dia tidak. Maka utama untuk umatku keseluruhan taronan umatku. Saya tidak meminta kepada Allah agar permintaan Nabi Ibrahim yang dikabulkan di dunia. Maka dia Nabi Ibrahim epon, ada nggak kesempatan? Melo kak pandai mana di sini nak umatmu yang sini nak atamu. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi melo kak pandai mana? Berikan saya kesempatan untuk memberi sedekah makanan kepadanya. Agar satu Allah, ya Ibrahim, kau tidak mampu melakukan itu. Nabi Ibrahim
sehingga tidak ada orang di dunia ini yang tidak makan garam. Kenapa? Karena memang permintaannya Nabi Ibrahim bisa memberi sedekah kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, dan itulah sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi yang keberatan, mari dibaca kama shallaita ala Ibrahim dalam salat. Ketika kita membaca tahiyat, memang angka janjinya Nabi Ibrahim, ya Allah, berikan aku kesempatan memberikan juga syafaat kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Nabi Ibrahim tidak dikasih kesempatan oleh Allah, hanya dikasih salah satu hadiah. Makanya Nabi Tawakuna Imam Raja, kemudian dia turun ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Dia ketemu akan asal Nabi Ibrahim, Muhammad assalamu alaikum. Ya pernah jamin pakai sini sampai jadi nanti ini pengalat Taala. Nama limui beda salah kuliah rasa pakasian na sitang ngapakasian kuliah iman usul mungkin pengalat Taala. Itulah sehingga kita membaca kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nah sebab Ibrahim memang meminta kita menjawab salamnya. Nah dari baca ya lupa doang yang nasa kita berdasarkan permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sitangnya pakasian dari Ibrahim akan diberikan hadiah kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sehingga saya sering mengatakan ubah bagi umat kita, umur tidak panjang supaya memang tidak lama kita dihisab. Tidak ada yang terlalu kaya karena memang Nabi meminta aja nama sugilah umat umur mati karena nanti lama dia diproses di dunia akhir. Tidak panjang umurnya supaya mati kalau dia melakukan kejahatan atau dosa, tidak lama dia melakukan dosa. Dan pada umat Nabi Musa sampai 1000 tahun umurnya, yang umat dosa mungkin dia bisa melakukan dosa sampai 900 tahun lamanya. Tapi umat Nabi kita diberi saya hasari wa hasari ummati baik dari sini wasabai hanya antara 60-70 tahun. Dia melampaui umur sehingga kama dosa tidak banyak juga dosanya karena dia tidak lama. Kemudian permintaannya Rasulullah ibu aja nah sogilada nasabah mati supaya dia tidak lama diperiksa. Kemudian seluruh kebaikannya kau dipergandakan. Tidak tuh sampai jamaah umat sekalian, saya wasiatkan kita bersyukur di masjid modern Purna Langit ini ada kelompok anak muda yang bergerak untuk menegakkan sunnah Nabi yang paling utama adalah sedekah. Memanggil orang untuk sholat sebenarnya itu pahalanya sedikit dibanding dengan sedekah. Yang puyuli telong sampainya cica jangan pura sampainya selesai pahalanya. Tidak mungkin dapat pahala lagi. Kenapa? Nanti dipanggil lagi baru bisa kita dapat pahala. Tapi memberi makan kepada orang selama 40 hari 40 malam itu baru hadis di dalam perut. Setiap ibadah yang dia lakukan kita mendapatkan berkah. Jadi itu apa hitungan lebih matangkai muli kita atau memberikan sedekah makanan kepada orang daripada memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Memang kedua-duanya kebaikan, tapi kalau di ranking pahalanya lebih matangkai pahalanya cuma 4.000. Ini sebenarnya memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Tapi di sini digabungkan selain orang melaksanakan sholat sekaligus diberikan sedekah, maka kita mendapatkan kedua-duanya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi amal jariah dan itu akan memberikan keberkahan. Nah selama pas sedekah itu mencari pertolongan Allah, pas sedekah itu paling pamula di nolongan untuk dalam kubur. Deka keminasi setelah dalam kubur kecuali tak selesai nanti amalan nanti dengan apa kita disuruh pembersih pengalatan. Sholat tidak bisa dapatkan pahalanya selama kita melakukan, tapi ketika kita meninggal tidak mungkin bertambah pahalanya. Ketika kita berpuasa, ketika meninggal pahalanya tidak akan mungkin bertambah. Ibadah haji pun demikian, tapi ada satu ibadah yang tidak pernah terhenti pahalanya sampai kiamat adalah sedekah. Selama kamu pilih dan orang melakukan kebaikan, maka pahala itu akan terus mengalir. Jadi itu apa? Dikatakan di dalam materi di dalam kubur. Nah, milik pada nyawa cinampo kecuali hanya bersedekah, bukan sholat, bukan haji, bukan zikir. Mari lepas sedekah karena itulah yang paling cepat dan paling banyak dan berkesinambungan. Tidak pernah kedan kita membana masjid dan di dunia. Wallahu lahu baitan fid jannah. Nasaba syumur ilino apalagi wa inaluluna. Ia bersampaikan terbatas ketika kita meninggal sudah tidak ada tambahan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.